Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini adalah channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala Sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah wawasan kita tentang agama Islam agar dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Di video kali ini akan melanjutkan dari buku Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadan, karya Syekh Abdullah As-Saleh dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Dari buku penerbit Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang serta hak cipta dari Yayasan Al-Sofa. Kita akan membahas amal soleh di bulan Ramadan. Nomor 10, kalian tidak akan menyangka bahwa kalian telah melakukannya. Teman-teman yang belum mendengarkan amal-amal soleh di bulan Ramadan sebelumnya, silahkan mendengar terlebih dahulu dengan urutan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah qiyamul lail atau salat malam, yang ketiga adalah sedekah, yang keempat membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, yang kelima tetap duduk di dalam masjid hingga matahari terbit. Nah, kita sekarang masuk yang keenam, yaitu iktikaf. Mari dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Amal-amal soleh di bulan Ramadan. Iktikaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari setiap bulan Ramadan. Pada tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Iktikaf adalah sebuah ibadah yang terkumpul padanya berbagai jenis ibadah lainnya, berupa tilawah Al-Quran, sholat, zikir, doa, dan lain-lain. Orang yang belum pernah iktikaf menggambarkannya sebagai ibadah yang berat dan sulit. Padahal iktikaf sangatlah mudah bagi orang yang Allah beri kemudahan, yaitu bagi orang yang mempersenjatai dirinya dengan niat ikhlas serta tekad yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolongnya. Iktikaf sangat dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, sekaligus untuk meraih malam Lailatul Qadar. Iktikaf adalah mengurung diri dan mengikatnya untuk berbuat taat dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memutuskan hubungan dengan segala kesibukan-kesibukannya. Ia mengurungkan hatinya dan jasmaninya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada terbetik dalam hatinya sesuatu keinginan pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mendatangkan ridhonya, disebabkan banyaknya umat Islam yang jahil tentang hukum-hukum iktikaf. Maka saya ingin menjelaskan beberapa maklumat sederhana tentang iktikaf. Pertama, definisi iktikaf. Secara etimologi, iktikaf adalah menetapi sesuatu dan mengikat dirinya kepadanya. Secara terminologi syariat,
menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hikmah disyariatkannya iktikaf. Ibnul Qayyim ketika menjelaskan beberapa hikmah iktikaf berkata, kelurusan hati dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala sangat bergantung kepada kuat tidaknya hati itu berkonsentrasi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merapikan kekusutan hati serta menghadapkannya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekusutan hati hanya dapat dirapikan dengan menghadapkannya secara total kepada Allah. Perlu diketahui bahwasannya makan dan minum yang berlebih, kepenatan jiwa dalam berinteraksi sosial, terlalu banyak bicara, dan tidur akan menambah kekusutan hati, bahkan dapat mencerai-beraikannya dan menghambat perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala atau melemahkan langkahnya. Maka sebagai konsekuensi rahmat Allah yang maha perkasa lagi maha pengasih terhadap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa atas mereka untuk menghilangkan kebiasaan makan dan minum secara berlebih-lebihan serta membersihkan hati dari noda-noda syahwat yang menghalangi perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala dan mengisyaratkan iktikaf yang inti dan tujuannya ialah menambat hati untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyendiri mengingatnya, menghentikan segala kesibukan yang terhubung dengan makhluk dan memfokuskan diri bersama Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga kegundahan dan goresan-goresan hati dapat diisi dan dipenuhi dengan zikrullah dan mencintai dan menghadap kepadanya. Ketiga, hukum iktikaf. Iktikaf merupakan bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkannya adalah sunat atau dianjurkan dan sangat dianjurkan agar diamalkan pada bulan Ramadan dan terlebih lagi pada 10 terakhir bulan Ramadan, dan hukumnya menjadi wajib jika dinadarkan. Dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, firman Allah, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-125. Dalil yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf selama 10 hari pada setiap bulan Ramadan. Dan pada tahun di mana beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalil yang ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada setiap bulan Ramadan. Manakala selesai salat subuh, beliau segera memasuki tempat iktikafnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan, hingga beliau juga beriktikaf pada 10 terakhir bulan Syawal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat masih dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Hal itu beliau lakukan hingga beliau wafat. Lalu para istri-istri beliau juga melakukannya sepeninggalan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalil yang kelima, dalil wajibnya beriktikaf jika dinadarkan adalah sabda Nabi SAW. Barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, hendaknya ia mentaatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia menceritakan bahwa Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah bernadar ketika beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah nadarmu. Keempat, syarat-syarat iktikaf. Yang pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Yang keempat, niat. Yang kelima, di dalam masjid. Yang keenam, suci dari janabah, haid, dan nifas. Alim ulama berbeda pendapat apakah seseorang yang beriktikaf harus dalam keadaan berpuasa. Demikian pula mengenai jangka waktu beriktikaf. Kelihatannya yang paling tepat adalah tidak disyaratkan harus berpuasa dan tidak pula pembatasan waktu. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kelima, amalan-amalan sunnah bagi orang yang beriktikaf. 1. Memperbanyak ibadah seperti sholat, tilawah Al-Quran, membaca buku-buku ahli ilmu, dan lain-lain. Kedua, menjauhkan diri dari ucapan sia-sia seperti berdebat, mencela, memaki, dan lain-lain. Ketiga, berdiam diri di tempat iktikaf dalam masjid. Berdasarkan riwayat Muslim dari Nafi', ia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menunjukkan kepadaku tempat yang dipakai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf di masjid. Keenam, perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf. Keluar dari tempat iktikaf untuk suatu keperluan yang mendesak. Berdasarkan hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, tuntunan bagi orang yang beriktikaf untuk tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri penyelenggaraan jenazah, tidak menyentuh dan mendekati kaum wanita, tidak keluar dari tempat iktikaf kecuali untuk sebuah keperluan yang mendesak. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, para perawinya tidak bermasalah. Kedua, boleh makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Ketiga, berbicara yang dibolehkan dengan orang lain untuk suatu keperluan. Keempat, merapikan rambut, memotong kuku, membersihkan badan, mengenakan pakaian bagus, dan memakai minyak wangi. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf di dalam masjid, beliau mengeluarkan kepalanya dari sela-sela kamar. Kemudian aku mencuci kepala beliau. Di dalam riwayat lain disebutkan, kemudian aku merapikan rambut beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 5. Melepas kepulangan keluarga dan menjenguknya. Berdasarkan hadis Sofiyah yang mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ketujuh, perkara-perkara yang dimakruhkan atas orang yang beriktikaf. 1. Berjual beli. Yang kedua, berbicara yang mendatangkan dosa. Yang ketiga,
diam dan tidak berbicara sama sekali, jika ia meyakininya sebagai ibadah. Kedelapan, perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. 1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa keperluan sekalipun hanya sesekali. 2. Bersetubuh. 3. Gila dan mabuk. 4. Haid dan nifas bagi kaum wanita disebabkan hilangnya bersyarat bersuci. 5. Murtad. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita darinya. Kesembilan, waktu memasuki tempat iktikaf dan keluar darinya. Bila seseorang memasuki masjid dan berniat untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah terhitung beriktikaf hingga keluar dari masjid. Apabila ia meniatkan beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, hendaknya ia memasuki tempat iktikaf sebelum matahari terbenam atau menjelang malam ke-21 dan meninggalkan tempat iktikaf pada hari terakhir bulan Ramadan setelah matahari terbenam. Ke-10, catatan-catatan penting. Bagi yang membatalkan iktikaf, sunnah yang tengah dilakukannya, hendaklah menggantinya pada hari yang lain. Berdasarkan amalan Rasulullah SAW yang mengganti iktikaf bulan Ramadan pada bulan Syawal, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadis Aisyah baru lalu. Sementara bagi yang membatalkan nazar iktikaf yang tengah dilakukannya, maka ia wajib menggantinya. 2. Kaum wanita boleh beriktikaf di dalam masjid jika terjaga dari fitnah dan diizinkan oleh suaminya. Jika ia beriktikaf tanpa izin suaminya, maka ia boleh diusir dari masjid tanpa ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Demikian dituturkan oleh An-Nawawi. Hukum-hukum yang berkaitan dengan iktikaf bagi kaum lelaki juga berlaku bagi kaum wanita. Hanya saja iktikaf kaum wanita otomatis batal jika mereka haid dan mereka boleh melanjutkannya kembali jika sudah suci. Dan hendaknya kaum wanita menirai tempat iktikafnya dengan kemah dan memilih tempat yang tidak dipakai untuk sholat bagi kaum pria. 3. Barang siapa bernazar beriktikaf di dalam masjid haram, ia tidak boleh menunaikannya di masjid lain. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjid Nabawi, ia wajib menunaikannya di Masjid Nabawi atau boleh juga di Masjidil Haram. Jika ia bernazar beriktikaf di Masjidil Aqsa, ia boleh menunaikannya di salah satu dari 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Sementara bagi yang bernazar beriktikaf di selain 3 masjid tersebut, maka tidak menentukan masjid tertentu. Ia boleh menunaikannya di masjid mana saja. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan tempat tertentu untuk melakukan ibadah, dan juga semua masjid sama saja keutamaannya kecuali 3 masjid tersebut. Wahai saudaraku, segeralah menghidupkan sunnah Nabi ini dan memasyarakatkannya di tengah-tengah keluarga, kerabat dekat, saudara-saudara, dan teman-temanmu, serta di tengah masyarakatmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan pahala bagimu dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi dan dinyatakan hasan olehnya dari Katsir bin Abdullah dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Harits, ketahuilah
Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus ku ketahui?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menghidupkan salah satu sunnahku yang telah diabaikan, maka ia telah memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun." Di sisi lain, beberapa faedah yang dapat dipetik dari sunnah iktikaf ini adalah pembinaan jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan. Hal itu sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin dan khususnya para dai. Nah, seperti itu amal-amalan soleh di bulan Ramadan yang keenam, yaitu iktikaf. Di bahasan kali ini iktikaf sudah dijelaskan secara rinci dari definisi iktikaf, hikmah disyariatannya iktikaf, hukum iktikaf, syarat-syarat iktikaf, amalan-amalan sunnah bagi orang yang beriktikaf, perkara yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf, perkara yang dimakruhkan atas orang yang beriktikaf, perkara yang membatalkan iktikaf, waktu memasuki iktikaf dan keluar darinya, dan catatan-catatan pentingnya. Maka dari itu, jika ini bermanfaat, mari dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Jika ada kesalahan itu murni dari saya memohon maaf darinya. Jika ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan. Akhiru kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.